Halo, perkenalkan nama saya Loviana Borunadabdab, NPM 1951030. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester berupa proyek dari Hukum Kepailitan dan PKPU. Di sini saya akan mengambil kasus kepailitan yang ada di Indonesia, salah satunya dari PT Batavia Air. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan kasus dari PT Batavia Air, yaitu di saat industri penerbangan Indonesia tengah mengalami pertumbuhan yang positif, ada kabar menyedihkan mengenai kepailitan salah satu maskapai penerbangan Indonesia, yaitu Batavia Air. Di tengah industri transportasi udara Indonesia yang sedang tumbuh dengan cepat, Batavia Air justru terpuruk. Pasalnya, maskapai penerbangan ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas permohonan salah satu kreditur Batavia Air, yaitu International Lease Finance Corporation atau ILVC. Batavia Air dinyatakan pailit sejak tanggal 30 Januari 2013 atas surat putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 77/2012-PN.Niaga.JKT.PST. Akibatnya, Batavia Air berhenti beroperasi sejak tanggal 31 Januari 2013. Kepailitan ini disebabkan oleh permohonan pengajuan pailit Batavia Air oleh salah satu krediturnya, yaitu ILVC, lantaran utang Batavia Air terhadap ILVC yang telah jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2012 sebesar 4,68 juta US dollar. Permohonan pailit ini diajukan oleh ILVC kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2012. Selain itu, ILVC Batavia Air juga memiliki utang dari Sierra Leasing Limited atau SLL. Utang Batavia Air kepada SLL adalah sebesar 4,94 juta US dollar dan jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2012 sama seperti tanggal jatuh tempo pada kasus ILVC. Selanjutnya di sini ada kasus posisi, di mana dalam kasus PT Batavia Air, posisi pemohon pailitnya yaitu dari pihak International Lease Finance Corporation atau ILVC-nya yang disebut juga sebagai kreditur atau yang dimana posisi termohon pailitnya yaitu dari PT Metro Batavia Air atau Batavia Air-nya sendiri. Selanjutnya di sini ada terkait pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, di mana dalam kasus PT Batavia Air tadi sebelumnya disebutkan bahwa International Lease Finance Corporation itu merupakan salah satu kreditur dari Batavia Air yang dimuat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini, yang menyebutkan bahwa pailit sebagaimana tercermin dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah suatu keadaan di mana debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Selanjutnya, di dalam kasus PT Batavia Air ini juga ada dasar pertimbangan hakim, yaitu di mana ada beberapa pertimbangan dari pengadilan, yaitu beberapa pertimbangan itu berupa bukti utang, selanjutnya ada tidak adanya pembayaran utang, serta adanya kreditur lain. Dari semua unsur tersebut, maka ketentuan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan terpenuhi. Jika menggunakan dalil force majeure untuk tidak membayar utang, Batavia Air harus bisa menyebutkan adanya syarat-syarat kondisi itu dalam perjanjian. Namun Batavia Air tidak membuktikannya. Batavia Air pun diberi kesempatan dari pengadilan untuk kasasi selama 8 hari.
Jika PT Batavia Air tidak mengajukan kasasi tersebut, maka PT Batavia Air dinyatakan pilot. Selanjutnya ada amar putusan, yaitu PT Batavia Air dengan adanya putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yaitu berupa surat putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 77/PN-PN.Niaga.JKT.PST tertanggal 30 Januari 2013, maka secara hukum PT Metro Batavia atau Batavia Air yang merupakan perusahaan maskapai penerbangan Batavia Air dipilotkan dan mulai berhenti beroperasi sejak tertanggal 31 Januari 2013 pukul 00.00 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 24 Ayat 2. Selanjutnya, di sini ada argumen dengan dasar hukum, yaitu proses pilot Batavia Air ini dilaksanakan atas suatu dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Proses awal pilot ini dimulai dari permohonan pilot yang dilakukan oleh ILVC. Permohonan ini telah memenuhi syarat dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 9 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, dan adanya kreditur lain. Karena itulah, permohonan ini ditindaklanjuti oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Lalu, proses pembuktian juga memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu sesuai dengan Pasal 164 HIR. Bukti tersebut yaitu berupa pengakuan yang dilontarkan oleh Batavia Air atas utang-utang yang dimilikinya. Selanjutnya ada prinsip kepilotan, di mana kepilotan bisa saja menimpa setiap pihak atas kelalaiannya dalam mengoperasikan dana pinjaman dari krediturnya. Proses menuju kepilotan tersebut dimulai dari permohonan yang dilakukan kepada Pengadilan Niaga hingga sampai ketok palu, yang menandakan bahwa suatu debitur dinyatakan pilot. Kepilotan menyebabkan berbagai masalah dan kerugian. Kerugian utama dirasakan oleh debitur karena aset-aset yang dimilikinya akan dinyatakan insolvensi dan pada akhirnya akan dieksekusi oleh bank. Kerugian juga dialami oleh kreditur, di mana bisa saja piutang-piutangnya tidak tertagih secara penuh. Lalu kepilotan terkadang juga merugikan pihak dari konsumen debitur, yaitu seperti yang dialami oleh penumpang dari PT Batavia Air. Oke, itulah sekian penjelasan saya terkait kasus kepilotan yang ada di Indonesia, salah satunya PT Batavia Air. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.